Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Murtini Andriani M, guru kelas di UPTD SDN 134 Kalena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata sebagai hasil pelatihan mandiri yang saya lakukan, yaitu pada topik Merdeka Belajar dengan aksi pilihan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu guru hebat, setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, kita diharapkan dapat memperoleh yang pertama, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar, terdapat 5 modul. Modul yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Pendidik perlu terus belajar untuk menghantarkan murid menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang mampu bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin. Pendidik harus mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Pendidik harus mengenali karakteristik dan kebutuhan murid sesuai dengan konteks zaman saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Modul 2, mendidik dan mengajar. Peran pendidik adalah menuntun murid agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Sedangkan pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, hingga pada akhirnya murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah bagian dari mendidik yang merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau manfaat bagi hidup anak, baik lahir maupun batin. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pokok bahasan pada modul ini ialah kodrat murid dan asas trikon. Kodrat murid. Ki Hajar Dewantara mengatakan, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Misalnya, murid dengan kodrat alam laut, maka sebagai pendidik sebaiknya memberikan informasi kepada murid bagaimana menjaga kelestarian dan ekosistem laut sesuai dengan kodrat alam di mana murid berada. Kodrat zaman. Kodrat zaman adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Misalnya, kemajuan teknologi membuat cara belajar dan berinteraksi murid menjadi berubah. Maka, sebagai pendidik, kita dapat membantu murid untuk beradaptasi sesuai dengan kemajuan teknologi yang terjadi saat ini. Asas trikon. Asas trikon terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, pengembangan pembelajaran secara berkesinambungan yang dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen,
pengembangan pembelajaran yang dapat diambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun tetap disesuaikan dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Konsentris, bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Budi pekerti dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, rasa, sehingga menghasilkan karsa. Budi pekerti terbentuk dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Guru berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan memiliki kecerdasan budi pekerti, murid dapat menjadi manusia merdeka yang berakal budi yang menentukan jati dirinya. Selanjutnya, modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan murid. Pendidik sebaiknya mengenal dan memahami kekuatan kodrat anak bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Murid pada generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru untuk adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Fungsi pendidikan adalah untuk mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem AMONG sebagai suatu metode pendidikan yang harus dipahami setiap pendidik untuk mengantarkan murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai tujuan akhir dari pendidikan. Sistem AMONG dikenal dengan Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan, Ing Madio Mangun Karso, di tengah memberi kehendak, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Dan pada intinya, murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan penuh kasih sayang serta doa dan harapan untuknya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan saya mengenai aksi nyata pemahaman Merdeka Belajar. Selanjutnya, saya mohon bantuan Bapak dan Ibu guru hebat untuk berkenan mengisi umpan balik pada formulir yang ada di kolom deskripsi. Atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu guru hebat, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, salam dan bahagia.